Shalom. Puji Tuhan. Ada kabar? Haleluya. Barigas luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan pelihara loh hidup kita ini. Amin. Amin. Tuhan pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Coba. Itu Ibu Atul tadi itu bukan sembarangan itu loh. Udah sesak napas tapi Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Rupanya dia masih harus melayani lagi di muka bumi ini. Amin. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi umur kita ini ada karena ya memang Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ya. Itu sebabnya kita harus sadar mulai hari ini bahwa kita ini ada untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk melakukan tugas kita, yaitu melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, Injil kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Kita diselamatkan untuk banyak orang yang diselamatkan melalui hidup kita. Nah, saudara, saya mau menyampaikan tentang doa, ya, bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa. Amin, saudara. Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa. Sama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa. Roh Kudus itu memimpin kita, mengajar kita, ya, menuntun kita untuk berdoa. Nah, doa, apa itu doa, saudaraku sekalian? Doa itu adalah perintah Tuhan. Jadi doa itu kalau kita mau baru berdoa, bukan begitu, amin. Doa itu adalah perintah Tuhan. Sama-sama katakan, doa adalah perintah Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan, doa itu, saudaraku sekalian. Ya, jadi doa itu bukan karena mau-maunya kita. Kalau kita butuh kita doa, bukan begitu, bukan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dalam perumpamaan, ya saudaraku sekalian, ya, Lukas 18 ayat 1. Tuhan kasih perumpamaan supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu lo berdoa. Harus selalu berdoa, amin, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu berdoa. Saudara, ketahuilah, doa itu melatih kita. Doa itu melatih kita untuk merendahkan hati kita. Ya. Melatih kita untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan yang lain. Kalau kita tidak berdoa berarti kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita tidak berdoa berarti hati kita sedang menjauh daripada Tuhan. Itu doa itu, makanya Tuhan bilang kamu harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Jangan menyerah berdoa, itu artinya jangan berhenti. Amin, saudaraku. Tapi Pak Pendeta, sampai kapan aku mau berdoa begini-begini saja? Kok kayak gak ada perubahan? Iya, kayak gak ada perubahan. Doa itu melatih diri kita untuk berserah kepada Tuhan. Doa itu melatih kita untuk merendahkan hati kita. Amin, saudaraku. Itu doa. Sampai kapan aku Pak Pendeta? Sampai kapan aku Pak harus berdoa? Saudara, firman Tuhan bilang apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 apa? Tetaplah berdoa. Jadi sampai kapan kita berdoa? Sampai Tuhan panggil kita. Amin. Jangan menyerah berdoa, tetaplah berdoa. Artinya berdoa tanpa henti. Amin, saudaraku. Nah, Roh Kudus, itulah Roh Kudus. Dia akan memimpin kita untuk berdoa. Amin, saudaraku. Karena setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tuhan tidak akan biarkan kita benyen-benyen biasa-biasa saja. Roh Kudus pasti menuntun kita untuk berdoa. Tidak mungkin tidak. Amin, saudaraku. Karena kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita harus mengandalkan Tuhan. Coba perhatikan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Kita gerasa gerusu, benar enggak? Iya, saudaraku sekalian. Kita cemas, jantung kita enggak beraturan. Dak dikduk der. Iya kan? Hendak tujah. Loh, coba perhatikan kehidupan kita yang dulu. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita
kita harus berdoa. Berdoa yang bukan biasa-biasa lagi kalau yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya jangan sampai ada yang menghalangi doa kita, saudaraku sekalian. Jangan ada yang menghalangi apa? Doa kita. Apa yang menghalangi doa kita? Dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan engkau, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah apa? Dosamu, kejahatanmu. Itu yang menjadi pemisah, sehingga Tuhan tidak mendengarkan. Jangan ada dosa. Amin, saudaraku. Karena Tuhan itu gak bisa didustai loh. Amin. Jangan ada simpan dosa. Ya. Jangan duakan tuh. Jangan. Ya. Apalagi yang menghalangi doa kita? Tidak mengampuni, tidak mau berdamai. Itu makanya, saudara, Tuhan ajarkan kita, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kalau kita benci orang, doa kita nggak dijawab Tuhan loh. Amin, saudara. Disuruh Tuhan ampuni dulu, maafkan dulu, berlaku maaf. Ayo kamu berlaku maaf. Itu makanya doa itu melatih kita untuk merendahkan diri kita loh. Amin, saudara. Itu makanya Tuhan bilang kamu harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa itu membuat kita merendahkan diri kita, sehingga kita dapat mengampuni orang lain. Kalau kita nggak mengampuni, saudara mau nangis kayak apapun, kalau ada kebencian di hati kita, Tuhan nggak dengar. Makanya siapa yang menyakiti hatimu? Masih adakah? Masih adakah? Rahasia Pak Pendeta. Itulah sebabnya aku diam saja. Ya, ampuni. Amin, saudaraku. Ampuni. Tapi Pak, dia kalau diampuni juga gak berubah-ubah, itu urusan Tuhan. Amin. Urusan kita dengan Tuhan. Yang penting hati kita bersih. Ketiga, apa yang menghalangi doa kita? Yakobus mengatakan begini, ya, yang menjadi penghalang doa kita gak dijawab. Kita mau minta sesuatu, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Ngerti gak, saudara? Yang kita minta itu untuk memuaskan daging kita. Yang kita minta itu untuk melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Saudara, tidak diterima Tuhan, gak dijawab Tuhan. Kamu tidak memperoleh hasil doamu ya karena kamu untuk memuaskan hawa nafsu. Itu firman Tuhan bilang. Itu makanya jangan sampai ada yang menghalangi doa kita. Itu sebabnya kita harus berdoa dengan tulus hati, saudara-saudara. Amin. Doa itu artinya kita mengandalkan Tuhan, merendahkan hati kita. Amin, saudaraku. Menyenangkan hati Tuhan. Itu makanya kita harus melatih diri kita untuk berdoa. Doa itu adalah ibadah kita. Amin, saudaraku. Ibadah kita di dalam doa bukan hanya permintaan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan. Itu doa, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan bilang kita harus selalu berdoa. Sama-sama katakan harus. Kita harus berdoa, harus selalu. Itu karena apa? Karena Tuhan senang kalau kita andalkan. Karena Tuhan senang kalau kita merendahkan diri kita. Amin, saudaraku. Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya. Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Itu firman Tuhan yang udah katakan. Amin, saudaraku. Makanya mulai hari ini kita latih diri kita untuk berdoa. Latih diri kita untuk berdoa. Tapi doa yang seperti apa? Kalau dulu kita, ya, saudara perhatikan. Kalau dulu kita berdoa hanya untuk kebutuhan kita kan?
Hanya kita sendiri ya. Sekarang Roh Kudus mau memimpin kita. Firman Tuhan bilang, kamu harus berdoa dalam Roh. Coba kita lihat yuk. Yudas. Nah, Yudas itu sebelum Wahyu, saudaraku, paling belakang sebelum Wahyu ya. Yudas itu cuma satu ya, cuma ayatnya cuma satu. Yudas, surat Yudas ayat 20. Nah, apa firman Tuhan katakan? Nah, haleluya. Yudas, sudah dapat Yudas? Ayat 20 sudah dapat? Belum dapat semua. Yudas ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan sekali lagi dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan perintahkan kita melalui hambanya ini ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun iman kita ya, supaya kokoh, supaya terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Bangun diri kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara, begini, kalau kita berdoa supaya kita tidak salah berdoa, kita harus mengerti firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti apa yang menjadi beban hati itu Tuhan. Kalau kita nggak mau membangun diri kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kita suka kali salah berdoa. Yang kita doakan hanya, Tuhan, cukupkan aku, berkati aku, cukupkan aku, berkati aku, kawianku, iniku, ituku, anak-anakku. Hanya cukup seperti itu saja, tidak berkembang lebih lagi. Kenapa? Kalau kita malas membangun diri kita di atas dasar iman kita ya, kita hanya berdoanya begitu-begitu saja. Nah, mulai hari ini kita mau tingkatkan doa kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau lebih lagi, amin. Nah, firman Tuhan bilang, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus berdoa dalam Roh, karena Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus, ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Roh Kudus menaruhkan beban hati di hati dan pikiran kita. Apa yang harus kita doakan? Bukan hanya sekedar kebutuhan kita. Ya, kita berdoa untuk kebutuhan kita, kita minta berkat sama Tuhan, iya. Tetapi bukan hanya sekedar itu lagi ya, saudaraku. Terus berkembang, terus berkembang. Ada belas kasihan, karena Roh Kudus mau supaya banyak orang diselamatkan. Kita terus berkembang, berdoa lagi, berdoa dalam Roh Kudus. Itu tanda-tanda orang yang percaya itu begitu. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Amin, saudaraku. Makanya minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Buka hati kita, jangan kita keraskan hati. Berlutut kita. Amin. Ambil waktu, apakah sebentar saja mungkin, ya 10 menit kah, 15 menit, berdoa. Amin, saudaraku. Tekun berdoa, konsisten berdoa, terus menerus berdoa. Jangan hari ini berdoa, besok enggak. Pagi ini berdoa, besok enggak. Malam ini berdoa, malam besok enggak. Terus-terusan, amin, saudaraku. Konsisten, tentukan waktunya. Jam 12 siang, sebelum makan siang aku mau berdoa dulu. Amin, saudaraku. Aku mau berdoa dulu. Sebelum makan siang nih aku anda berdoa dulu. Jadi juga setiap hari berdoa. Amin.
Berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Karena kita nggak ngerti sebenarnya berdoa, saudara. Percayalah. Kita nggak tahu. Kadang-kadang blank. Apa yang aku doakan ya? Apakah itu terus? Nah, coba kita lihat Roma 8. Haleluya. Saya singkat saja saudara sekalian ya. Siap mau berdoa? Amin. Kita harus ada gerakan namanya gerakan doa. Saudara. Roma 8. Haleluya. Sudah dapat Roma 8? Sudah dapat? Amin. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama saja ya. Roma 8 sudah dapat? Mulai ayat 26. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus itu membantu kita, menuntun kita, menolong kita, memimpin kita, mengajar kita. Karena sebenarnya kita nggak tahu berdoa. Dia membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nggak tahu kita. Apa yang menjadi beban hati Tuhan itu kita nggak paham kadang-kadang. Itu makanya Roh Kudus harus menolong kita. Itu makanya firman Tuhan bilang, kamu harus berdoa dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa. Karena Roh Kudus itu ada di hidup kita. Jangan halangi Dia. Minggu lalu kita apa? Firman Tuhan. Jangan padamkan roh. Amin, Roh. Jangan padamkan Dia. Karena Dia yang menolong kita. Dia penolong kita yang sejati. Itu makanya Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Itu makanya sebab itulah ada ayat 28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Dia mengajar kita untuk berdoa. Keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Keluar di hati kita, di pikiran kita, kita harus berdoa untuk apa? Roh Kudus menuntun kita. Doakan si ini. Doakan Pak Untung. Kita tidak tahu sedang apa yang dihadapinya kan? Tapi kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdoa untuk seseorang. Bahkan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa untuk apa yang harus kita lakukan, untuk mengubah hidup kita. Itu sebabnya kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Kita harus membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Minta saudaraku hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Minta Tuhan berikan aku bahasa-bahasa yang baru. Amin, saudaraku. Berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itulah yang menolong kita. Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa kepada dirinya sendiri, bukan begitu. Roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita
membawa kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena begini, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Benar nggak saudaraku? Tetapi Roh Kudus menuntut kita untuk berdoa akan sesuatu di depan. Itu makanya kita harus berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Kalau dulu kita berdoanya untuk diri kita sendiri, makanya sekarang orang yang berdoa di dalam Roh Kudus, dia akan menyatukan hatinya kepada saudara yang seiman. Amin, saudaraku. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, ketika kita berdoa, ada pengampunan, ada ketaatan. Amin. Karena begini loh, kalau Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa, dia pasti ingatkan kita. Kalau kita ada salah, kalau kita ada terluka, kalau kita ada sakit hati, pasti diingatkan. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Aduh, kamu tadi ada salah sama suamimu, ya, kamu berdoa, minta ampun. Amin, saudaraku. Kamu tadi ada salah sama istrimu, ayo kamu berdoa, minta ampun. Roh Kudus mengingatkan. Tapi kalau kita tabrak terus, kita berdoanya kayak di awang-awang. Apalagi ya, mau cepat amin. Tuh saudaraku sekalian, amin. Kita berdoa dalam Roh Kudus. Artinya hidup kita, doa kita sejalan dengan firman Tuhan, seiringan dengan kehendak Tuhan, seiringan dengan kebenaran. Itu makanya ketika kita berdoa, bukan doa yang sembarangan lagi. Kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena diri kita bangun di atas dasar iman kita yang paling teguh. Apa dasar iman kita? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firmanlah yang menjadi dasar doa kita. Karena dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya harus berdoa dalam Roh Kudus. Karena berdoa dalam Roh Kudus mempunyai kuasa yang sangat besar. Kenapa? Karena janji Tuhan, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, amin. Amin. Jadi doa kita harus kita tingkatkan, amin. Amin. Doa yang seperti apa yang berkenan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita memang ada doa pribadi harus kita lakukan, tapi ada yang namanya doa korporat, doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Amin, saudaraku. Coba kita lihat ya. Matius, mau lebih lagi berdoa, amin. Matius 18. Ya, ini ayat terakhir saja. Saya singkat saja. Ya. Ibu Gembala mungkin saya akan motif lilin barangkali. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Haleluya. Satu orang bacain dong. Ini kemungkinan ayat terakhir. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 20. Baca dengan suara yang kuat. Sudah dapat katakan amin? Ya, yang bilang amin silakan. Matius 18. Ayat 18 sampai 19-20. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Ayat 19. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, haleluya. 20. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan wow. Wow. Kenapa saudara nggak katakan wow? Karena gini loh, apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan.
surga. Jadi jangan anggap remeh kalau 2-3 orang berkumpul, itu berdoa bersama-sama. Itu punya kuasa yang sangat besar. Amin, saudaraku. Wow, itu makanya kita harus bergerak berdoa. Amin, saudaraku. Harus bergerak berdoa. Nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu makanya kita berdoa harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Oh, ternyata aku sebagai anak Tuhan diberikan Tuhan kuasa ya. Ini firman Tuhan yang bilang ya, gitu. Kita praktekkan firman Tuhan, amin. Sudah diberikan kuasa, ikat dong yang mengganggu suami kita, yang mengganggu istri kita, amin. Ikat dia, amin. Jangan ikat kakinya waktu di rumah. Yang mengganggu itu yang diikat, amin. Yang menghalangi dia ibadah yang diikat, amin. Haleluya. Jangan tangannya saudara ikat di rumah, nanti dia lari dia. Ya, ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika apa? 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Sepakat itu bersehati, mempunyai beban yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Itu namanya sepakat. Jika 2 orang saja daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa aja? Meminta apa aja? Hah? Apapun. Tetapi ingat, apa yang menghalangi doa kita tadi apa? Untuk dosa, tidak mengampuni dan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan sampai melenceng ke situ, ya. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 orang saja sepakat, itu makanya. Nanti kita mulai berdoa, amin. Mulai berdoa di Bedeng Rambang, jemaat di Bedeng Rambang harus berdoa. Yang gak percaya katakan amin. Yang siap katakan amin. Jemaat di Bedeng Rambang harus berdoa. Jadi kami setiap Rabu berdoa untuk Bedeng Rambang. Ya, di rumah Bapak Untung STH sebentar lagi. Bapak Pendeta Untung yang bulan Juni akan ditapiskan. Haleluya. Amin. Jadi kami setiap hari Rabu, saya, Ibu Gembala, Ibu Robi, kami berlima, Pak Untung, Ibu Untung, di rumah Pak Untung loh. Ya, inilah saya kadang-kadang agak gimana ini. Ya, habis doa, loh, kok ada makan siang? Apa-apa ini saya pikir sih, itulah kira-kiranya ya. What happened, ayat naon gitu loh. Waduh, inilah. Saya bilang sama Ibu Robi, minggu depan kita pindah aja Bang. Jangan di sini lagi. Nanti habis panginan mereka. Behas, lepah kan. Sama lauk lepah kare. Kamu nita berlaku doa melahi teh. Tapi katanya ya nggak apa-apa juga lah Bang, sekalian makan siang kami juga. Oh gitu kah, iyalah. Terpaksa kita ikut nebeng. Ya, haleluya. Amin saudaraku. Nah di Bedeng Rambang juga harus ada kubu doa. Kubu doa. Ya kita mulai 1 kali seminggu aja dulu. Amin. Nanti kalau saudara mau meningkatkan 3 kali 4 kali seminggu ya terserah. Amin. Kita mulai dulu. Siapa yang ada? Makanya nanti dikoordinir oleh Nawi nanti. Mama Sigres ya, nanti didukung oleh Mama Meme, Mama Nawi, Ibu Santi, Ibu Atul, berdoa bersama-sama. Mama Rijal, ya, berdoa bersama-sama. Di mana kita berdoa hari ini? Ayo, bilang kita di gereja kah? Ayo. Di rumah Mama Meme kah? Di rumahku kah? Nanti ada si Tina juga ikut, itu ajak berdoa.
Amin. Amin. Berdoa itu artinya kita merendahkan diri kita loh. Ya, mengasihi, mengampuni. Itu makanya Tuhan bilang kita harus selalu berdoa, harus berdoa. Mulai, ya, hari Rabu, kami berdoanya hari Rabu jam 1, ya. Biasanya kami doa puasa juga. Nah itu makanya kalian harus berdoa. Mulai berdoa, amin. Amin. Kita api doa, api Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, dan lagi aku berkata, ini Tuhan Yesus yang bilang loh, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Apa yang mau kita doakan? Kita berdoa untuk yang sama. Nanti ada bilang, tolong doakan suamiku juga. Tolong doain gawian suami. Bisa, karena apapun juga permintaan itu akan Tuhan kabulkan. Mau nggak kita setia? Itu masalahnya. Mau nggak kita merendahkan hati kita? Mau nggak kita bergerak bersama Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu memimpin kita untuk berdoa. Amin, saudaraku. Bergeraklah dengan Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Berdoa. Jangan anggap enteng dengan doa. Berdoa aja. Kadang kenyang dibikinnya. Jatuh rumah behas. Berdoa aja. Saudara, jangan anggap remeh dengan doa. Doa itu perintah Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan jawab. Tepat pada waktunya. Memang kita berdoa secara pribadi, tapi doa bersama-sama sangat besar kuasanya, firman Tuhan bilang. Benar nggak? Amin, saudaraku. Amin. Berdoa. Tolong doakan suami saya. Tolong doakan. Kita berdoa untuk Pak Penggembala. Kita berdoa. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Kita berdoa. Sini saya dengar kabarnya sakit. Kita berdoa untuk si ibu ini yang kita kunjungin. Kita berdoa. Nah begitu, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bukan hanya untuk kebutuhan kita saja lagi. Amin. Mulai hari ini kita harus bergerak berdoa. Amin. 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 Berdoa. Ya, saudaraku. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan, akan diberikan oleh Bapakku yang di sorga, kata firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah saudara. Kalau kita berkumpul untuk berdoa di dalam nama Yesus, janji Tuhan apa? Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saudara, artinya Tuhan hadir, Tuhan berkenan, Tuhan ingin ditemui, Tuhan senang, itu artinya. Tak usah kita undang-undang, Tuhan hadirlah di sini, enggak. Tuhan sangat suka hadir kalau kita berkumpul dalam nama Yesus untuk berdoa. Misalnya, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Ini janji Tuhan. Tuhan berkenan sekali kalau kita berkumpul untuk berdoa di dalam namanya. Saudara, kalau mengundang camat, kepala desa aja untuk hadir di sini belum tentu mau, benar nggak? Benar nggak? Nggak mau dia. Apa untungnya sama saya? Capek aku, pehet aku luko. Gitu nih. Apalagi kalau kita undang camat, apalagi kalau bupati, apalagi kalau Pak Prabowo. Tetapi yang kita rindukan adalah Raja di atas segala raja, amin. Pemilik alam semesta hadir. Itu firman Tuhan yang janjikan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, saudara, perhatikan baik-baik. Jangan anggap remeh dengan doa bersama-sama, amin. Makanya bangun di rumah kalian, di rumahmu masing-masing, bangun. Doa kebersamaan, doa bersama-sama. Doa malam kah? Bangun hubungan, amin, saudaraku.
dengan Tuhan bersama keluarga kita, bangun mesbah keluarga. Amin. Itu judul skripsi. Amin. Di dalam doa kalau ada yang perlu dikonseling. Amin. Itu juga judul skripsi. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Mulai hari ini kita harus bergerak dalam api doa. Amin. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa bersepakat, bersehati. Jangan mau tunda-tunda. Paksakan diri kita untuk berdoa, karena doa itu adalah harapan kita. Karena Tuhan adalah andalan kita. Nggak ada yang bisa kita. Oh, siapa kita andalkan di muka bumi ini? Tidak ada. Akan mengecewakan kita nanti. Kalau kita mengandalkan suami kita, ya, mengandalkan gawiannya, nanti kita akan kecewa. Yang datang hanya nota, bon. Tetapi kita mau berdoa bersepakat, amin. Kita berdoa bersama-sama, nanti kumpul, amin. Diatur pertemuannya. Jangan mau dihalangi oleh apapun juga. Jangan mau dihalangi oleh pusing, oleh apa. Tetapi kita datang bersama-sama, amin. Untuk berdoa, janjian, bersepakat, bersatu. Amin, saudaraku. Mulai minggu ini, karena nanti Jumat kan kita persekutuan kan? Ya. Kita mau dengarkan berkat-berkat yang baru, amin. Iya, ada kuasa doa, Pak. Nanti akan ada bagi kesaksian, pasti itu nanti. Yang kami doakan itu kemarin, Pak, sembuh. Oh, haleluya, amin. Waktu kami berdoa itu, Pak, saya teringat seseorang. Kami teringat seseorang untuk kami kunjungi. Habis doa kami langsung kunjungan ke sana. Setelah kami ikat roh jahat yang menguasai dia. Itu kuasa doa, amin. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Pasti akan ada kesaksian-kesaksian yang baru. Makanya berdoa bersama-sama, amin. Kalau perlu berdoa di tempatnya Mama Atul. Ya. Amin. Kalau perlu doa puasa. Beli Indomie di warung, pakai telur ceplok, habis doa makan bersama. Amin. Nggak usah mewah-mewah lah. Harus ada sapi, harus ada potong babi baru berdoa, enggak lah, janganlah, amin. Nanti orang yang berdoanya bangkrut. Enggak juga ya? Enggak ya. Kalau ada ya nggak apa-apa, amin. Kalau ada tomat sama yang dipancing Mama Nabi itu kemarin, apa yang segini katanya? Ya nggak apa-apa kalau ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, air putih saja, amin. Aduh, yang penting kita berdoa, saudara, perhatikan baik-baik. Berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan. Berdoa itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Amin, saudaraku. Amin. Makanya siaplah untuk berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima